Woro itu meninggalkan perkara-perkara yang subhat, apalagi haram yang subhat. Itu ulama-ulama terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa darhad dakhirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Qal mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin ila qawlihi wa akhraja Muslim wa ghairuhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min ad'iyatin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka belajar bersama, ngopi sambil ngaji kitab Fathul Qarib Al-Mujib karya Al-Imam Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Semoga apa yang kita niatkan, waktu yang kita luangkan menjadi barokah untuk kehidupan kita dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita bahas mengenai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam mengenai doa. Di dalam hadis ini Rasulullah bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari ilmu yang tidak manfaat. Ini doa dianjurkan untuk selalu kita baca, karena banyak orang berilmu tapi enggak manfaat dengan dirinya. Ilmu itu banyak cara untuk kita peroleh. Siapapun bisa untuk mendapatkan ilmu, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan ilmu plus dengan barokah. Maksudnya manfaat. Terkadang orang itu punya ilmu, tapi ilmunya itu menjadi azab untuk dirinya. Banyak-banyakan mengumpulkan ilmu pengetahuan, tapi tidak sedikit pun yang dia amalkan. Maka dari sini Rasulullah berdoa, Ya Allah, aku berlindung, minta perlindungan darimu dari ilmu yang tidak manfaat. Seperti apa? Banyak di sini. Baik itu ilmu syariat ataupun ilmu yang bukan syariat. Ilmu syariat seperti apa? Kita mengkaji ilmu agama, ilmu yang diajarkan Rasulullah, tapi diiringi dengan sifat riya, diiringi dengan sifat sombong. Berarti ilmu yang ia peroleh, ilmu yang ia kejar, ilmu yang dia pelajari mayanfa, karena riya. Riya itu
ingin ditampakkan ke orang lain. Ini loh saya pintar, saya sudah belajar kitab ini, saya sudah belajar kitab ini, hadis ini. Tapi dia ria, ingin mendapatkan penilaian orang lain. Dia ingin tampakkan ke orang lain bahwasanya dirinya itu pintar. Ilmu syariat yang ia pelajari, tapi ia gandeng, ia iringi dengan sifat ria. Itu namanya ilmu mayamfa. Bagaimana kita bisa mengetahui kembali kepada diri kita masing-masing? Bagaimana ketika kita mendapatkan ilmu, mempelajari ilmu, apakah ilmu yang kita dapatkan ini kita ingin ditampakkan kepada orang lain? Ditampakkan secara ria atau ditampakkan agar orang mengikuti, itu berbeda. Kembali kepada diri masing-masing. Ada terkadang orang dia menampakkan ilmunya, maksudnya dia masang atau memposting ilmu-ilmu agama. Postingannya itu bernuansa atau bernilai ilmu, dia posting. Tapi kalau ia posting dengan niat ditampakkan kepada orang lain, alhamdulillah, merasa apa yang dia posting itu menjadikan suatu kebanggaan, hingga merasa orang lain yang tidak posting ilmu itu dia anggap jelek. Pada hakikatnya betul yang ia sebarkan, yang ia posting itu kebaikan, tapi ia iringi dengan dia sombong. Itu kan sombong namanya. Kita posting ilmu agama, mau di Facebook, mau di Instagram, mau di WA, tapi yang ia posting itu diiringi dengan rasa kebanggaan. Beda orang tuh betul-betul dia posting emang untuk ilmu. Yang pertama ia posting emang untuk dirinya pribadi. Yang tahu siapa? Diri kita masing-masing. Jangan beranggapan ketika ada orang posting ilmu terus dia tuh ria. Oh, dia ingin menampakkan, jangan. Karena yang tahu itu hakikatnya Allah. Dia itu posting ikhlas, dia posting itu ria, itu yang tahu hakikatnya Allah. Kenapa Anda ngomong seperti itu? Jangan pernah memandang orang lain itu jelek. Jangan pernah memandang prinsip atau jalan orang lain itu jelek. Walaupun tidak sama dengan kita, belum tentu metode kita, jalan kita itu lebih baik dari orang lain. Terus jika kenyataannya seperti itu, kenapa Anda ngomong seperti ini? Lari kepada diri masing-masing. Nah, kalau dia posting ilmu tapi ia niatkan untuk ria, janganlah. Lebih baik tak usah. Lebih baik tak usah. Nah, tapi bukan berarti kita menilai orang yang posting ilmu itu ria, tidak. Itu lari kepada diri masing-masing. Tapi ingat, hati tidak bisa dibohongi, kan seperti itu. Oleh karena itu, ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat itu sangat penting. Bahkan ada magol, ij'al ilmaka milhan wa adabaka dagiqan. Jadikanlah ilmumu itu sebagai garam, akhlakmu bagaikan tepung. Kalau bikin kue banyak garam atau banyak tepungnya? Kan seperti itu. Bahkan saya punya guru pernah menasihat Al-Faqir Al-Mukarram Al-Habib Ali bin Hasan Baharun. Beliau pernah ngomong seperti ini, kalian tuh sudah banyak ilmunya, tapi pertanyaannya ilmu mana yang sudah diamalkan. Jangan sampai ilmu yang kita dapatkan hanya menjadi sebuah pajangan.
Jangan sampai ilmu yang kita pelajari hanya ingin dijadikan bangga-banggaan. Jangan sampai ilmu yang kita pelajari hanya untuk riya, apalagi sombong, untuk berdebat dengan orang lain. Apalagi ilmunya ketika ia dapati untuk dijual. Ya, kita pikirkan sendirilah maksudnya dijual itu seperti apa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan di sini, beliau aja berdoa agar dijauhkan dari ilmu yang tidak manfaat. Rasulullah yang tak bakalan salah, insanul kamil, tapi beliau masih mau berdoa. Kita kemudian wa min qalbin la yakhsha, ya Allah lindungi aku dari hati yang tidak khusyuk. Hati tidak khusyuk di sini disebutkan la yatawadhu, enggak tawaduk, enggak rendah diri, hatinya keras. Hidupnya seorang itu di hati, hidupnya orang itu di hati. Jangan mudah menilai seseorang, jangan mudah berburuk sangka dengan orang, jangan tertipu dengan keadaan orang yang sekiranya oleh mata dilihat tidak pantas, terus kita menilainya orang itu tak genah. Jangan, hati-hati. Hati itu patokan utama, pintu utama bagi seorang hamba wusul, maksudnya wusul nyampe ke Allah. Makanya jangan mengusik ibadah amaliyah pribadi seseorang. Kalau kita masih mengurusi amaliyah atau pribadi seseorang, ketahuilah hati kita busuk, lebih busuk dari tong sampah, bahkan lebih bau daripada baunya bangkai. Siapa yang tahu? Kembali kepada kita masing-masing. Apakah kita sekarang ini sering menilai seseorang? Apakah kita ini sekarang sering sering mengurusi amaliyah dan pribadi seseorang? Contoh pribadi, Hanan ini kenapa sih kayak gitu, ibadahnya kayak gini? Dia ngurus ibadah orang lain. Tak usah orang tu mau maksiat, orang tu mau ibadah bagi apa, jangan diurusi. Jangan kita sibuki hati kita, apa kita untuk biarkan dia mau ngapa, kita ya urusi, kita kayak apa. Nah, kalau kita masih ngurus pribadi seorang, masih terganggu dengan keadaan atau perilaku seorang, ketahuilah sepertinya hati kita lebih busuk dari tong sampah. Banyak kan? Terkadang kayak anak nih kan suka ngurusi orang, dikit-dikit lihat ibadahnya orang, dikit-dikit lihat kerjaannya orang, dikit-dikit lihat gerak-geriknya orang. Jangan diurusi. Jangan urusi pribadi atau amaliyah ibadah seseorang. Jangan, sudah fokus sudah. Itu namanya hatinya keras. Kenapa? Terkadang orang yang seperti itu seperti ini, merasa dia sudah banyak ibadahnya, sudah merasa dia itu sudah ada di jalan kebaikan. Lihat orang yang tidak ada, maksudnya melihat orang yang tidak sejalan dengan dia, tidak seperti dia, merasa orang itu jelek. Banyak kan? Contoh, dia sudah kembali kepada Allah, solat tengah malam sampai nangis, akhirnya melihat kawan-kawan dia tidak seperti dia tuh merasa apa gak gitu. Itu ngurus dia kan, ngurus orang lain. Lebih baik orang yang tadi yang dia urusi itu daripada yang tadi dia nangis tengah malam. Jangan terkecoh dengan keadaan seseorang.
Terkadang kita terkecoh dengan keadaan seorang, kok kayak gini, kayak ini, kayak ini, kayak ini. Itulah hati. Makanya Allah mengatakan, Allah tidak melihat zahirnya kalian, tapi aku melihat hati kalian. Seganteng apapun paras kalian, seganteng apapun amahliyah ente, tapi hati ente bucok cara yang betul. Mayam fa amin galbin la. Kenapa Rasulullah bersabda seperti ini? Emang penting, jangan main-main dengan hati. Kita nih sekarang terkadang selalu ngurusi atau melihat, bahkan menilai pribadi dan amaliyah seseorang. Tak mau fokus dengan dirinya pribadi. Kan seperti itu. Mau orang itu maksiat, mau orang itu tak ikut majelis taklim, mau orang itu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, jangan diurusi. Jangan sedikit pun hati. Kenapa dia seperti itu? Jangan. Jika kita masih seperti itu, ketahuilah hati kita ini hitamnya seperti hitamnya, tahu anaknya wali itu, bahkan lebih hitam dari itu. Siapa itu? Ya kayak anak ini lah. Maka doakanlah semoga enggak seperti itu. Adakah seperti itu? Ya ada lah. Tidak mungkin Rasulullah tidak ngomong-ngomong qalbin la yakhsha. La yatawaddu, enggak rendah hati, enggak rendah diri, kan seperti itu. Semoga kita semua dijauhkan dari hati yang tidak khusyuk. Makanya ada sebagian ulama berdoa, ij'al qulubana qulubal khashi'in wa abdanana abdanal muti'in wa a'malana a'mal muttaqin wa alsinatana alsinataz zakirin. Itu diantara doa-doanya orang-orang soleh. Ya Allah, jadikan hati-hati kami ini hati-hati yang khusyuk, dan badan kami, raga kami ini dijadikan raga-raga yang taat. Kemudian a'malana, ya Allah jadikan amal kami ini amalnya orang-orang yang al-muttaqin, yang betul-betul bertakwa. Takwa itu apa sih? Takwa itu takut sama Allah, meninggalkan apa yang dilarang, mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu namanya takwa. Dan takwa itu tidak sedikit pun memandang seseorang itu lebih baik dari dirinya. Itu namanya takwa. Kalau seorang masih merasa dirinya lebih baik, walaupun sebesar biji atom itu apa? Biji atom seperti ini, Bah. Bukan, itu besar. Biji atom, antum tahu tak? Kalau ada panasnya matahari, ada kayak debu-debu, bintik-bintik itu, itulah. Tak kelihatan kan? Saking kecilnya kan? Lebih kecil lah. Itu. Pokoknya itulah kalau panas-panas, ada matahari sinar, kayak ada lah kayak debu-debu. Makanya ilmu itu cahaya. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kalau hatinya ini enggak bersih, susah untuk masuk ke dalam sanubari kita. Kemudian wa min ad'iyatin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung dari Engkau doa yang tidak mustajab, tidak dikabulkan. Kita berdoa capek-capek tapi enggak terkabulkan. Ada, memang semua doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa itu dikabulkan punya syarat. Kalau makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram,
subhat, mau gimana? Mau nangis-nangis tidak bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada hadisnya itu. Umatu haram, wa malbasu haram. Yang dia pakai haram, yang dia makan haram, berdoa, nadakan tangan, ya Rabb, nangis-nangis. Kata Rasulullah, kalau gimana mau dikabulkan doanya yang dia makan makanan dari haram, yang dia minum dari minuman yang haram, yang dia pakai dari pakaian yang haram. Makanya Abu Yazin Baharun beliau pernah mengatakan, pintu utama seseorang ingin mendekatkan diri kepada Allah, pintu utama jika seseorang ingin menuju Allah, ingin beribadah kepada Allah, perhatikan makanannya, minumannya, pakaiannya, haram apa halal. Itu pintu utama, bukan yang lain. Pintu utama jika seseorang ingin mendekatkan diri kepada Allah, kata Abu Ya hafidhakumullah, makanannya perhatikan, minumannya perhatikan, pakaiannya perhatikan, haram apa halal. Kalau haram, seperti dia membangun istana di lautan, ini roboh, tidak tahan lama. Sebagus apapun yang dia bangun di atas lautan, tapi muntade pondasinya ancor. Kalau nggak ada pondasinya akan tenggelam. Makanya hati-hati. Maka dalam tarikah Sadah Bani Alawi itu, yang pertama al-ilmu wal amal wal wara', yang ketiga. Wara' itu meninggalkan perkara-perkara yang subhat, apalagi haram yang subhat. Itu ulama-ulama terdahulu. Orang wara' itu bukan dia tak punya mobil. Orang wara' itu bukan penampilannya biasa, bukan. Wara' itu meninggalkan barang yang subhat. Apa? Subhat itu apa? Tak jelas. Halal apa haram nih? Tak jelas. Tinggalkan, itu subhat namanya. Kalau ulama yang betul-betul hati-hati, tinggalkan. Ilmu, amal, wara', kemudian khof, takut sama Allah. Itu dari antara darikah Sadah Bani Alawi. Yang keempat tuh takut. Orang sekarang kan tidak takut. Ilmu yang dia dapatkan bukan malah takut sama Allah, tapi malah mengentengkan ilmu yang dia dapatkan, yang ada dia pajang-pajangkan di media. Tidak salah orang yang memajang-pajangkan ilmu di media, tapi jangan sampai dia cuma memajangkan, tapi dia tidak mengamalkan. Tak masalah, dapat malah. Tapi mau sampai kapan kita seperti itu? Iya kan? Mau sampai kapan kita seperti itu? Kemudian yang terakhir ikhlas. Yang terakhir itu ikhlas. Itulah tariknya Sadah Bani Alam. Susah, ilmu aja susah. Ilmu amal. Amal wara', berat. Mau dekatkan diri sama Allah ni berat. Mungkin ada riwayat wa min nafsin la tashba, jiwa yang tak pernah puas. Iya kan? Kok kayak ana ni kan, semoga lah Allah ubah diri ana berkat majelis ini. Jiwa ana tidak pernah puas dengan dunia, pingin dunia. Sudah dikasih Pak, masih pingin dunia. Padahal kita sudah tahu, semakin kita kejar dunia itu, semakin lari. Kan seperti itu. Kok rezekinya 100 tidak bakal bertambah. Tapi itulah lemahnya akal kita, lemahnya keyakinan kita. Tetap ibadah kita lebih sedikit daripada semangatnya kita untuk mencari dunia. Ya kan? Maka dari itu, ayo sama-sama introspeksi diri. Saya berbicara seperti ini bukan saya merasa lebih pintar, bukan merasa lebih alim, bukan merasa lebih suci. Ya inilah yang kitab dikatakan. Bukan menyinggung seseorang,
bukan merasa seseorang, bukan menganggap jalannya orang itu jelek, tidak. Ilmu yang kita dapatkan, ayo kita sampaikan kepada orang lain. Tapi ingat tadi di awal, jangan sampai yang kita sampaikan itu riya, dibaring dengan riya. Siapa yang tahu? Diri kita masing-masing lah, kan seperti itu. Berbicara kita seperti ini agar postingan kita yang kita sampaikan itu betul-betul murni, mendapatkan ridha Allah. Bukan berarti kita menilai orang yang sekarang musting-musting ilmu tu dia sombong, dia tu riya. Jangan salah kita buat seperti itu. Betul tak? Salah. Kemudian di sini ada anjuran wa fil hadis hathun al-bu'di an ta'lim ilmi ghair nafi. Kita dianjurkan untuk menjauh, meninggalkan mencari ilmu yang tidak manfaat. Ilmu yang tidak manfaat itu gimana? Ya, ilmu untuk dijual, ilmu untuk berdebat, ilmu untuk riya, itu mah yang fa. Orang alim tuh banyak, tapi al-amilin tuh sedikit. Orang yang mengamalkan dengan ilmu yang dia dapatkan. Kemudian ketika kita berdoa, betul-betullah berdoa. Di dalam kitab Al-Azkar itu disebutkan mengenai doa. Gimana doanya? Au kama qul. Ini doanya enggak bakal diterima kalau dia tidak nyambung hati ke Allah. Sekarang kita cuma asal Allah na'udzubika min ilmin yanfa, min qalbin la yakhsha, wa min da'watin mustajab. Gitu tok. Lisannya tok yang bersuara, tapi hatinya tak nyambung, tak nyampe ke Allah, tak berbarengan, lisan dan hati tak barengan ke Allah. Mayakbal. Maka tadi doa itu semua dikabulkan, tapi ada syarat-syaratnya. Tadi hindari halal, perkara-perkara haram, bajunya, makanannya, minumannya. Yang kedua, hadirkan hati untuk ke sana. Jangan cuma sekedar baca ya. Panjang dia berdoa tapi tak paham dengan apa yang didoakan. Lebih baik sedikit. Ya Allah, ampunkan dosaku, tapi menikmati, meresapi, bahkan betul-betul merasa dia tuh hina, aku banyak dosa, itu baru berdoa itu jangan terlalu dibawa ribet-ribet. Berdoa itu ala kadarnya apa yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan? Itu yang kita doakan. Tapi dengan apa? Ya dengan khusyuk. Nggak khusyuk itu khusyuk hati nyambung sama Allah. Intinya kesimpulan dari pelajaran malam hari ini, ayo kita sama-sama mencari ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Jangan sampai ilmu yang kita pelajari mayamfa. Kemudian yang kedua, mari bersihkan hati kita bersama dari sifat-sifat yang tidak baik, dari penyakit-penyakit hati banyak itu. Makanya perbanyaklah berdoa. Tahhir qalbi min amradil qulub. Banyak-banyaklah berdoa dari hati yang kotor. Banyak-banyak berdoa agar hati ini dijauhkan dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit zahir. Demam, pilek ini semua itu ringan. Tapi pada penyakit hati ini banyaklah. Lebih-lebih bagi orang yang sudah mulai mau beribadah. Apalagi bagi orang-orang yang sudah, kata orang tu, dia ni sering ikut kajian ilmu, majelis, tapi dia ni masih menilai seseorang, masih memperhati seorang, hati-hati. Karena dia merasa, ana sudah di majelis, ana sudah ni solat, hati-hati seperti itu. Ma yanfa. Saya tidak bicara siapa, cuman ayo kita bersama-sama jangan sampai hati kita seperti itu. Ma yanfa. Kot.
Mayang pak kot, mau udah mayang pak ya kot, mayang pak, malah mudarat tu pada dirinya. Makanya kata Habib Ali Baharu, ente beribadah sebanyak-banyak mungkin sampai 3 tahun, tapi ente ujub merasa ente bangga melihat orang lain tidak tahajud, kayak gimana, kayak dia tu tak ada apa-apa. Lihat orang ente 3 tahun tidak ada pahala macam kosong, sia-sia. Maka dari itu, ayo kita sama-sama benahi hati kita bersama. Benahi hati bersama. Saya merasa saya seperti itu. Bukan berarti anak ngomong ni anak bersih, enggak. Karena anak merasa memang anak banyak ilmu, anak banyak manfaat. Anak banyak ilmu, tapi seperti ilmu anak ni tak manfaat. Maka di majlis ini kita berdoa semoga ilmu kita manfaat, semoga hati kita bersih. Saya tu kalau berbicara berusaha, ya Allah apa yang Anda bicarakan semoga Anda bisa mengamalkan seperti itu. Bukan berarti anak ngomong seperti Anda sudah mengamalkan, tidak. Apalagi emang sebenarnya Al-Fagir tidak mau ngisi malam hari ini, karena berhubung kawan-kawan sibuk, saya terpaksa. Saya kan pernah ngomong dari awal, terpaksanya bukan disengaja. Nah, ini kan bukan disengaja. Nah, kok terpaksanya disengaja, mau paksa apapun Al-Fagir tidak mau ngisi. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari ini, semoga kita dijauhkan dari doa-doa yang tidak dikabulkan. Bahaya loh, kita capek-capek berdoa tapi tak terkabulkan. Tapi bukan berarti udahlah, anak pun masih makan haram sekarang, anak tak mau berdoa, salah. Tetap berdoa, dengan diiringnya waktu dia akan berubah, kan seperti itu. Cuman jangan sampai selagi kita bisa merubah 1 minggu, kenapa nunggu 1 tahun? Nunggu 1 tahun, kan seperti itu. Semoga manfaat. Amin. Amin. Semoga kawan-kawan di sini mendoakan Al-Fagir, Ustaz Aruf, Ustaz Tijal, Habib, Reza, Ustaz Hanan. Karena minta doanya, Habib. Semoga Al-Fagir menjadi orang yang baik. Amin. Semoga Al-Fagir menjadi orang yang dijauhkan dari penyakit-penyakit hati. Al-Fagir merasa Al-Fagir ini banyak dosa, lebih-lebih dosa hati itu Al-Fagir. Tapi sebenarnya Al-Fagir sangat takut sekali berbicara seperti ini, karena semua yang di sini ada pada diri Al-Fagir. Ya. Cuman saya memohon ya Allah, semoga berkat kajian malam hari ini, dari doa yang diajarkan Rasulullah, semua itu dibersihkan daripada diri kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian kajian malam hari ini, semoga tetap istiqomah, barokah. Jika ada tutur kata yang salah, tolong dimaafkan. Jika baik, ingat itu bukan dari Al-Fagir, minallah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Hakadha minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.